Saat kamu pergi, aku kira aku hanya kehilangan satu orang. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Bahkan, aku kehilangan diriku sendiri. Aku kalah, aku merindukanmu. Sedih ya? Siapa yang kalah di situ, Lena? Tokoh aku sih. Oke. Jadi kita kenalan dulu. Halo, aku Trian. Hai, aku Lena, penulis dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Ini buku yang keberapa nih kebetulan? Ini ketiga nih, yang terbaru banget. Oke, terbit bulan? Bulan ini. Dan udah bisa didapatkan di Gramedia. Langsung aja, jadi kalau kalian yang udah pernah baca bukunya Lena yang sebelumnya, judulnya yang pertama apa sih, Len? Maaf, ternyata aku tidak sekuat itu. Terus yang kedua? Sendiri nggak apa-apa. Dan ini anak yang ketiga? Iya, ini anak ketiga, romance. Pertama. Tantangannya apa nih? Dari tadinya nulis, kayaknya tulisan kamu dulu soal keluarga nggak sih? Iya, soal keluarga, diri sendiri. Lebih ke seru aja sih, nulis apa yang belum aku tulis gitu loh. Explore. Kayak aku lebih menggebu-gebu juga nulisnya karena jarang aku nulis romance. Jadi ketika aku nulis romance tuh akan keluarkan semua gitu. Jadi nggak mentok gitu loh. Bener. Seru sih. Serunya adalah bohong kalau nggak ada kisah nyata di dalam buku itu. Ada. Iya sih. Aku nulis ini tuh kayak benar-benar dari hati gitu loh. Kayak biar nyampe ke orang juga, bener. ke hati lagi. Ya mungkin bisa dibilang 70% ini relate 70. sama kehidupan aku sendiri sih. Sebesar itu. Lebih ke curhat ya kebetulan ya. Curhat ya, yang mungkin ini curhatan aku akan relate sama orang-orang banyak. Banyak yang ngerasain. Akan banyak. Hal yang paling sulit untuk menulis Aku Kalah, Aku Merindukanmu apa? Lebih ke, nggak sulit sih, lebih ke aku ngebuka luka lama lagi. Bener. Ngebuka luka lama yang aku udah sembuhin sendiri. Ya sebenarnya sekarang nggak apa-apa ya, cuma lebih ke ya sakitnya kerasa lagi gitu. Dan menurutku tulisan yang emang terinspirasi dari luka lama, luka yang beneran pernah ada dan dialami si penulis, itu bakal jauh lebih bisa kena ketika dibaca sama orang-orang yang mungkin di luar sana merasakan itu juga. Cuma mereka nggak bisa menyampaikan. Betul. Mereka nggak bisa menuliskan itu. Jadi mereka akan sangat merasa beruntung kayak akhirnya diwakilkan sama Lena. Betul. Isinya kepoin dong. Isinya tuh tentang gagal move on sih, lebih ke gagal move on. Lebih banyak kayak gitu ya? Ya, lebih ke seseorang yang dia tuh merasa kayaknya gue kalah deh, kayaknya di hubungan ini tuh gue yang selalu kangen sama dia deh, kayak sedangkan dia tuh udah bahagia sama yang lain, kok gue masih mengharapkan dia lagi gitu. Kayak dalam suatu permainan tuh kamu yang kalah. Iya. Karena harusnya kalau kita udah selesai, kita udah pisah, harusnya kita tuh nggak boleh kangen duluan kan? Iya, kayak ya udahan gitu kan. Nah di sini tuh si aku ini tuh mencoba terus move on, tapi ternyata di setiap prosesnya tuh nggak bisa, dia tuh kalah gitu. Kangen lagi. Gitu. Yang paling dikangenin apa? Lebih ke main, kayak momen-momen kita bareng, kayak ngerasa sendiri. Ketika sendiri nih aku tenang dengan sendiri itu, tapi kadang kayaknya lucu deh di momen sekarang tuh aku sama dia gitu loh. Bener. Itu lagi. Itu kayak kenapa harus dulu, kenapa nggak sekarang gitu. Kayak sekarang giliran kita udah baik-baik aja, kita udah bahagia. Harusnya ini bahagia ini dulu sama kamu ya. Kenapa terus sekarang jadi sendirian ngerasa gini? Kita udah di versi yang terbaik tuh kok sendiri ya gitu, kok nggak sama dia. Bener. Itu sih yang dikangenin. Jadi sempat ada dia nggak di proses nulis kamu? Enggak sih, ini udah benar-benar selesai. Di sini udah selesai ya? Berarti ini yang salah bukan dia lagi. Udah bukan salah. Aku tidak benar-benar pure tidak menyalahkan dia di buku ini. Iya. Justru di buku ini dia akan terlihat sangat spesial karena di sini benar-benar hanya konflik diriku sendiri yang belum selesai gitu. Sekarang perempuan beruntung mana ya? Yang diajak keliling kota sama dia. Sumpah kayak, aduh. Bahkan di buku ini aku nulis satu quotes kayak, aku nyoba keliling kota lagi, aku nyoba nonton bioskop lagi, tapi rasanya beda kalau nggak ada kamu. Iya sih. Karena banyak
hal pertama yang aku lakuin sama dia kayak sesederhana keliling kota sambil hujan-hujanan karena kita mepet jam bioskop sampai kita telat dikit. Aduh, relate banget lagi. Kayak oh my god, harusnya kalau kita lakuin sekarang tuh kita lucu banget loh gitu. Iya, benar. Tapi ya udah nggak bisa gitu karena udah punya kehidupan masing-masing dan aku lihat dia udah bahagia sama yang lain. Di kota mana kalau boleh tahu? Adalah di tempat asal tinggal aku. Oh, I see. Buat kamu, kalau kamu nonton ini, kamu tuh sespesial itu di mata Lena. Jadi kayak dulu selesainya tuh sama-sama pengen selesai atau karena ada salah satu yang pengen selesai duluan? Sebenarnya aku ya yang menyelesaikan hubungan itu. Tapi kok bisa kamu yang kalah ya, Len? Karena kita ngasih kata putus, nggak mungkin nggak ada alasannya nggak sih? Bener. Kadang cewek tuh cuman kayak putus ya, itu tuh sebagai kayak buat biar lu mikir anjir gitu, lu tuh salah. Tapi di situ kayaknya mungkin emang ya udah nggak mau dianya, mungkin udah nggak mau memperbaiki, jadi ya dia iyahin, ya udah. Kenapa aku merasa kakak sebenarnya si aku ini tuh masih pengen lanjut, cuman pengen lu tuh mikir aja gitu, itu berubah. Tapi ternyata kata putus nggak merubah itu. Lebih kayak harusnya kalau aku udah bilang kayak gitu tuh kamu tuh berjuang kayak diubah. Ada hal yang mungkin harusnya kamu bisa jadi jauh lebih baik. Betul. Gitu. Tapi jadi yang salah siapa? Nggak tahu sih ya. Di sini aku tidak menyalahkan siapapun. Intinya aku ngerasa udah selesai dan aku tuh maksa diri aku untuk ayo relain. Makanya di buku ini tuh aku juga ngajak teman-teman untuk relain hal-hal yang udah nggak bisa kita milikin gitu. Ya apapun maksud Tuhan mempertemukan aku sama dia, apapun alasannya aku bahagia. Walaupun pada akhirnya mungkin bukan aku ya yang nemenin dia, tapi it's okay. Aku senang pernah ada di perjalanan dia dan aku senang di perjalananku pernah ada dia. Nangis ya? Nggak adil banget. Kenapa Lena harus disakitin? Gitu loh. Lebih ke aku percaya karya indah tuh tumbuh dari luka yang nggak sederhana. Benar. Dan nggak mungkin ada sebuah karya yang indah kalau penulisnya nggak tersakiti. Makanya di sini kita coba untuk mengulik nih. Dan itu udah lama banget sih, kayak aku baru aja nge-up. Ini pertama kali di buku ini tuh pertama aku menceritakan ke banyak orang juga karena aku tertutup itu. Aku merasa ini udah selesai, merasa aku siap, ya udah aku tuangkan ke buku dan udah jadi buku harus siap dengan ditanya-tanya ini isi bukunya apa dan aku udah siap untuk itu. Dan ya ini pertama kali. Mungkin kalau buku ini terbit di 2 tahun lalu, kamu belum siap? Kayaknya belum selesai sih, lebih ke aku belum selesai sama perasaan aku sendiri. Belum berdamai? Belum berdamai, aku masih menggebu-gebu mempertanyakan kenapa sih gitu, atau kayak ya gimana ya, masih kangennya tuh masih menggebu-gebu mungkin ya. Tapi kalau sekarang tuh udah ya udah gitu, toh aku udah punya kehidupan aku dan dia pun begitu, ya udah selesai aja gitu. Akhirnya aku bisa dengan ikhlas menulis ini dalam buku. Jadi fun fact-nya, sebenarnya kalau seorang penulis ingin menulis dari luka yang udah lama itu, dia harus sudah berada di fase yang udah sembuh dulu, teman-teman. Setuju. Jadi biar nanti isi bukunya tuh tidak toksik, tidak bermuatan yang nggak baik gitu. Makanya disarankan buat penulisnya harus sembuh dulu kalau mau ngangkat luka lama. Dan ketika udah jadi buku itu berarti penulisnya tuh udah sembuh ya. Betul. Jadi setelah ini semua orang berhak untuk berebutan melebutkan Lena. Jadi kalau karena dia udah sembuh berarti. Kalau yang merasa kayaknya ini nulis tentang gue deh, jangan kegeeran juga sih karena ya gue udah sembuh, maaf. Iya kan. Dan kalaupun ada kesempatan lagi kayaknya enggak deh. Gitu. Untuk bisa ada di titik berdamai yang kamu lewatin pasti nggak mudah dong. Nggak mudah. Aku pernah nyoba balik lagi. Ketika kangen, kayaknya kita sama-sama punya perasaan kangen itu. Cuman nggak tahu ya, aku nggak tahu dari sudut pandang laki-laki kayak gimana. Cuman aku merasa dia tuh lebih bisa ngalihin rasa kangen itu dengan hal-hal yang mungkin jadi keseruan dia aja, kayak contoh sekedar main sama teman-temannya, atau mungkin dia lebih gampang lah untuk dapat pengganti lagi gitu.
sedangkan aku tuh yang perasa dan susah gitu. Nah, kita pernah nyoba untuk balik lagi, tapi ternyata yang aku rasain adalah bukan jawaban dari rasa kangen aku gitu loh. Aku nggak nemu jawaban. Ternyata aku tuh bukan kangen orangnya, tapi aku tuh kangen sama kenangannya. Kayak masanya udah beda dan ya udah ketika balikan pun ya udah gitu. Entah di situ hanya aku yang berjuang, hanya aku yang excited, atau emang masanya yang udah habis gitu. Setelah itu kayak aku balik-balik ya pada akhirnya aku mikir sekangen-kangennya aku tuh pengen apa sih gitu. Aku pengen balikan. Kalaupun balikan, tahu kan endingnya kemarin gimana. Ya. Sampai akhirnya aku di titik, udahlah Len, cukup. Kayaknya harus nyoba buat buka hati dan nerima orang baru yang siapa tahu mungkin dia jawabannya gitu. Di fase berdamai, kamu ngelibatin orang baru? Enggak. Aku benar-benar sembuh sendiri. Bahkan sampai sekarang aku nggak ada orang baru. Karena aku merasa pasti dengan terbitnya buku ini pasti akan naik lagi tuh. Aku belum mau juga untuk ngelibatin orang baru. Dan aku ngerasa ya orang baru nggak berhak aja menyembuhin luka aku itu. Karena itu jadi tugas sendiri nggak sih? Ya, jadi PR kita sendiri. Betul. Poinnya adalah jangan ngelibatin orang baru. Sumpah jangan, karena mungkin kalau berhasil oke. Ya. Tapi kalau jadi sakitnya double itu repot nggak sih? Kasian. Jadi move on-nya kedua orang. Si orang baru ini nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba ikut disuruh, repot gitu loh. Repot untuk nyembuhin luka yang dia tuh nggak tahu. Iya. Bahkan kayak jahat juga nggak sih kita? Iya. Itu tuh luka dari siapa ya? Orang barunya tuh nggak tahu apa-apa. Bener. Kasian. Jadi sekarang udah selesai. Udah selesai dan aku udah seikhlas itu lihat dia sama yang lain kayak udah oke. Dia udah ada. Ada. Kamu masih kepoin? Enggak sih. Tapi kamu orangnya kayak udah selesai itu jadi hapus-hapusan chat atau jadi blokir-blokiran? Aku udah mencoba semuanya. Karena aku ini udah lama, aku udah mencoba semua itu. Hapus-hapusan blokir-blokiran udah. Ngaruh? Enggak, karena si bajingannya itu yang ngechat lagi. Kenapa dia yang sih? Bikin cowok-cowok? Kenapa sih? Iya, yang bikin aku ngerasa kenapa ini nggak selesai-selesai itu. Karena dia datang lagi. Aku tuh mau untuk selesai, bener-bener stop. Kayak, tapi dianya sesederhana yang entah apa maksudnya tapi ngechat lagi kayak nge-reply story. Atau kayak sekedar ngechat. Kan aku kayak merantau ya dari tempat tinggalku. Kayak lebaran atau apa gitu, kayak kamu pulang nggak, udah lama ya nggak ketemu bang, nggak sih gitu. Kayak maksudnya udahlah aku udah, tapi aku tuh terlalu takut untuk bilang ke dia bahwa stop dong udah, karena takut merasa dia tuh ngerasa apa sih orang gue nggak ada apa-apa, cuman pengen ngabarin aja gitu. Bener kayak aku takut untuk ngobrol itu. Iya, takut dikira kitanya yang belum selesai gitu loh. Tapi kayak capek juga nggak sih gitu, kita udah berusaha sembuh, dianya dengan tiba-tiba Len gitu doang, dikit balik anjing. Kayak sialan. Udah repot nih, udah effort pergi kemana, mengunjungi kota A, B, C, D. Diblokir pun ya sampai pada akhirnya sekarang aku ya udah nggak main blokiran. Ketika dia ngehubungin aku lagi, aku udah di titik aku balas tapi aku nggak excited lagi. Ya udah. Iya. Sebenarnya kalau chat itu lebih ke bedain cara bacanya nggak sih? Iya. Itu ngaruh banget. Setuju. Kayak misalkan Len gitu kan, dia manggil doang. Kamu bacanya jangan kayak Len, jangan. Bacanya kayak Len gitu doang. Gitu doang. Kayak ngajak ribut Len. Len gitu kan. Kayak tadi apa tadi yang chatnya? Kamu kapan pulang gitu kan? Pulang, jangan didramatisir kayak kamu kapan pulang? Kamu kapan pulang gitu loh. Bener setuju. Itu seru sih. Itu jadi kayaknya jadi salah satu cara kita buat bisa menetralisir perasaan sih. Jadi nggak terlalu perasa. Tapi menurut kamu terlalu perasa tuh bagus apa nggak sih? Nggak begitu bagus ya. Aku sekarang belajar sewajarnya aja malah. Ketika ada orang yang baru aja nih, orang baru datang, aku bahkan jauh banget mikirin dia akan ngedeketin aku, dia akan suka sama aku, karena aku nggak mau berharap soal itu. Kamu nggak naruh ekspektasi terlalu kadang tinggi lagi. Kita sakit sama perasaan kita sendiri gitu loh. Ih bener lagi. Iya kan? Bukan karena orang itu kayak kitanya anjir gitu. Kenapa iya lagi? Dan kita nggak bisa nyalahin orang itu, kayak contoh ghosting. Bener. Tiba-tiba, iya anjir lu hilang. Padahal dia nggak ada maksud deketin kita, kitanya aja yang terlalu
bawa perasaan dan lain-lain. Sebenarnya itu nggak bisa ada yang disalahin, tapi sebaiknya kita nggak terlalu terlalu berharap. Dulu kamu sama dia berlebihan nggak? Enggak. Kenapa aku sekarang menggebu-gebu? Enggak sekarang, maksudnya ketika udah putus menggebu-gebu, karena aku merasa dulu tuh aku merasa bukan versi aku yang terbaik, aku nggak bisa ngasih yang terbaik buat dia. Jadi aku ngerasa kayak ini gue udah versi terbaik gue, ayo gue mau ngasih itu buat lo. Nah itu aku ngerasa kayak gitu, ngerti gak sih? Tahu. Yang harusnya pas kita udah baik-baik aja ada kamu gitu loh. Benar. Makanya bukan menyesal ya, lebih ke aku pengen memperbaiki aja gitu. Setidaknya nggak usah untuk untuk masa depan kita deh. Aku pengen memperbaiki apa yang pernah kita itu dulu. Sekedar contoh nih, aku mungkin dulu susah diajak sesederhana mungkin dianterin ke rumah tuh kan, kita sebagai anak cewek apalagi masih usia muda kayak takut atau gimana. Kayak sekarang aku pengen ayo ke rumah gitu, ngerti gak sih? Karena sekarang kita udah dewasa. Iya, kayak kadang aku mikir ya, kenapa sih kita tuh harus asiknya dulu, kenapa nggak sekarang aja? Tapi aku tidak menyalahkan kita yang dulu, karena kita yang dulu itu sangat-sangat asik dan aku bersyukur atas itu ya. Cuman mungkin kalau kita yang sekarang kayaknya lebih menyenangkan lagi, kalau emang kita mau memperbaiki dua-duanya ya. Tapi kalau sepihak aja enggak, makasih. Capek excited sendirian. Iya. Itu sih. Kamu ngerasa beruntung nggak pernah ada dia di hidup kamu? Iya, aku sempat komunikasi lagi sama dia setelah dia punya pacar. Kita curhat-curhatan, dan disitu aku merasa sudah damai dengan keadaan. Dia menceritakan apa yang terjadi dalam hubungan dia, yang aku nggak tahu ya maksud dia apa, cuman aku merasa itu benar-benar apa yang terjadi. Dia nggak ngebaik-baikin atau ngejelek-jelekin pacarnya, cuman di situ tuh dia bilang kayak intinya tuh porsi main aku dulu sama dia dan dia sekarang sama pacarnya itu beda. Dulu tuh dia lebih ke royal banget, waktunya banyak banget. Kayak aku ngerasa pada masanya itu kayaknya gimana ya, dalam masa pacaran dia mungkin itu lebih asik banget main ketika sama aku. Mungkin pacarnya yang sekarang punya versi asiknya sendiri ya. Cuman aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa beruntung ada di hidup dia tuh ya, karena dia mungkin aku pacar pertama dia kali ya. Oh ya? Ya. Seru banget lagi. Pacar pertama mungkin ya. Iya. Tapi mungkin dia sebelumnya pernah jatuh cinta, cuman nggak tahu pacarnya atau enggak. Iya. Dan kita tuh yang ya lama tapi putus nyambung. Jadi aku ngerasa dengan dia mau balik tuh itu suatu rasa spesial sih buat aku. Jadi dia mau balik lagi. Ya, itu deh. Kalau ada kesempatan buat bilang sesuatu, misalkan ada seenggaknya 1 menit buat ngobrol di depan mata dia. Sumpah ini ada banget apa? Di tulisan aku. Oh ya? Aku belum baca. Aku nulis kayak gini. Gimana? Apa ya? Kayak pengen ketemu cuman sebentar doang. Biar ending kita tuh bahagia. Setidaknya kita bahagia dulu. Walaupun setelah itu kita akan dihadapkan dengan perpisahan gitu. Kayak ya udah ngobrol dulu yang bahagia gitu, atau main dulu setidaknya walaupun setelah itu kita berpisah ya. Kalau mungkin ada kesempatan, aku cuma mau bilang kayak apa ya, aku udah di titik ikhlas kita nggak bareng-bareng. Cuman perlu kamu tahu bahwa kayaknya di masa-masa aku selanjutnya akan terus ada kamu di ruang tertentu itu. Dan aku tidak akan menghilangkan itu gitu. Sekalipun suatu saat nanti aku ngedapetin orang yang mungkin itu ternyata orang yang tepat buat aku, mungkin selalu ada ruang. Tapi untuk nggak balikan, tapi ada ruang tersendiri, momen yang akan selalu aku simpan gitu. Seru banget lagi. Spesial banget ya kayaknya anjir. Berarti dia nemenin banyak patahnya Lena, banyak sedihnya Lena. Lebih ke apa ya, menyenangkan aja gitu, karena bisa dibilang dia juga pacar yang bikin aku ngerasa banyak main, ngerasa banyak, dan aku tuh menyadari perasaan-perasaan itu sama dia. Perasaan sedih, cemburu itu sama dia. Karena sebelumnya aku pernah punya satu mantan, ya biasa aja karena masih kecil banget dulu kayak SMP mungkin ya.
Nah pas sama dia tuh aku baru sadar, oh ini ya rasanya cemburu, oh gini rasanya khawatir, rasanya marah ketika dia ngelakuin hal Dia ngenalin banyak perasaan itu. iya, ngenalin banyak perasaan, tempat gitu deh. Jadi lumayan agak capek gitu ya move onnya. Cuman aku tuh benar-benar gak maksa diri aku untuk move on kemarin tuh. Sampai sekarang pun aku gak maksa diri aku untuk move on, tapi aku maksa diri aku untuk ikhlas dan nerima bahwa kita tuh udah move on belakang aja deh gitu. Aku nggak begitu maksa, karena ketika aku maksa dan toh berhasil, terus ada satu orang yang membahas dia, aku pasti hancur lagi gitu. Tapi ketika aku ikhlas dan ya udah aku rela aja atas perpisahan ini, sebanyak apapun atau sebesar dia datang lagi ke hidup aku, ya udah aku akan nerima dengan hati senang ketika dia ngobrol, tapi aku tidak punya perasaan semenggebu-gebu kemarin gitu. Keren banget. Anak sekecil ini berjuang dengan banyak perasaan. Anak kecil. Ini baru aku ungkap sih. Sebenarnya tuh ini tuh kisah anak kecil banget bang. Iya. Bener-bener kisah anak SMP ke SMK. Tapi setelah aku dewasa, aku tuh menyadari ternyata perasaan itu tuh perasaan yang bisa dicerna ulang oleh manusia dewasa loh. Bener, gitu. bener. Setelah dewasa kita baru bisa sadar. nyerna. Sumpah. Oh ini tuh artinya ini ya. Sampai pernah aku ketemu lagi sama dia ketika kita jadi mantan. Dan jujur aku lebih menyenangkan ketika kita jadi mantan, karena banyak hal yang dia ungkapkan gitu loh, kayak sederhana dia cerita kehidupan dia. Pas jadi pacar tuh mungkin lebih ke malu atau gimana ya. Pas jadi mantan tuh aku lihat versi dia yang berbeda, yang sebenarnya aku pengen lu tuh kayak gini pas pacaran gitu. Tapi ya aku juga nggak maksain untuk itu ya, kayak gimana ya seru aja sih. Pas dewasa tuh aku jadi mikir, oh ini, oh gini, oh gini. Bisa jadi buat pelajaran kedepannya. Benar. Kisah yang paling ini tuh bisa jadi pelajaran untuk kita mulai kisah baru yang lebih indah. Jadi aku tahu next, oh ternyata perasaan cowok tuh maunya gini, gini. Banyak belajar yang mana dari dia. Judulnya Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Tangannya apa sih? Untukmu yang tak pernah mau kembali. Aku kalah, aku merindukanmu, untukmu yang tak pernah mau kembali. Sedih banget lagi kayak ya Allah, ada kasihan ini nggak sih, banget. ada meaningnya nggak sih dari cover atau dari apa gitu? Apa? Dari cover atau dari judul? Kamu dapat judul? Oh, dari kalau beberapa judul kalimat. Kayak emang judul tuh ngehituin isi buku ya. Cuman ada cover deh. Cover tuh ini kenapa pantai? Ya. Karena aku sering itu ke pantai sama dia. Mungkin dengan aku diem di tepian pantai, aku udah bisa ingat semua kenangan sama dia. Makanya kayak ini pantai itu berharga banget sih di momen aku sama dia. Kalau mungkin ada seseorang yang nonton video dia, mungkin kalau dia orangnya dia langsung anjir ini gue. Pasti kayak gitu. Ada kepedean. Tapi emang bener sih. Ada yang pengen Lena sampein lagi nggak? Udah sih. Soalnya aku udah benar-benar plong dan ya udah. Nih, jadi satu lagi pertanyaan, tips move on versi Lena. Oke, tips move on dari aku adalah kita cukup dengan nerima rasa sakit yang kamu rasain. Jangan buru-buru pengen move on karena takut merasa kalah. Kalah tuh nggak apa-apa gitu. Kayak aku mau ngakuin emang cewek ngerasa kalah gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Kamu tuh perlu nerima perasaan kamu. Terus kalau misalkan kita masih cinta menggebu-gebu, abisin. Sumpah itu abisin. Karena kalau kamu udah ngabisin itu, ada fase dimana kamu udahan deh, capek juga. Terus kayak ya udah ngapain gitu, karena udah habis. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan denial sama perasaan sendiri. Rasain, terima apa yang lagi kamu rasain. Perlahan kamu harus tanamkan dalam diri kamu sendiri bahwa kita nggak bisa maksa sesuatu yang masanya udah habis. Semua punya porsinya masing-masing. Gitu sih. Keren. Boleh minta tolong sebelum closing? Oke. Boleh minta tolong bacain ini apa namanya? Blurb. Cover belakang. Oke. Tapi pamitan dulu. Oke. Pamitan dulu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Aku Trian.
Dan aku Lena. Dadah. Oke, aku merindukanmu. Itu adalah kata yang sangat ingin aku sampaikan padamu, tapi sudah tidak bisa lagi. Karena bagaimanapun juga, kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku sudah bukan siapa-siapa lagi bagimu. Pada akhirnya, aku paham bahwa tidak ada yang abadi. Semua punya waktunya sendiri, dan waktumu bersamaku sudah usai. Jadi, sekarang aku dipaksa untuk melepaskanmu di saat aku belum mampu untuk itu. Oke, 2 podcast gak sih gue hari ini?